Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami akan menjelaskan tentang DNA, damage, dan repair. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Heldawati. Saya Nasya Karsal Jaksana. Saya Alfira Syifa Maharani. saya Wirdarara Amalia, saya Rizka Amelia Putri Tamrin, Saya Khairu Fida Aulia. Saya Safia Kamila Jasmara. Saya Muhammad Akmal Ramadan dengan NIM 20 23 03 40141. Sebutkan fungsi DNA. replikasi, transkripsi, sintesis protein, pengaturan gen, pewarisan sifat. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih transkripsi dan lain-lainnya itu apa? Mari kita bahas. Fungsi DNA itu apa ya? Pertama itu replikasi. Nah, DNA itu dapat mereplikasikan diri untuk menghasilkan salinan identik yang penting dalam pertumbuhan dan perkembangan. Lalu yang kedua itu ada transkripsi. Proses transkripsi menghasilkan RNA dan cetakan DNA yang selanjutnya digunakan dalam sintesis protein. Nah, lalu ada sintesis protein. DNA itu mengatur sintesis protein melalui informasi yang ditranskripsikan ke dalam RNA dan diterjemahkan menjadi rantai asam amino. Lalu ada pengaturan gen. DNA mengontrol ekspresi gen melalui mekanisme regulasi transkripsi memungkinkan adaptasi terhadap lingkungan. Lalu yang kelima atau yang terakhir itu ada pewarisan sifat. DNA mewariskan informasi genetik dari orang tua ke keturunannya yang mempengaruhi sifat dan karakteristik individu. Selain fungsi dari DNA, pastinya DNA juga mengalami kerusakan. Yang pertama itu kerusakan DNA seluler terlibat dalam mutagenesis dan perkembangan hebat. Nah, DNA dalam sel manusia mengalami beberapa ribu hingga 1 juta peristiwa kerusakan setiap harinya yang menghasilkan proses metabolisme eksternal atau eksogen dan internal atau endogen. Lalu ada kerusakan DNA yang juga dapat disebabkan oleh reaksi metabolik dan biokimia ending. Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau DNA tuh punya struktur? Nah, mungkin kalian ada yang kepo nih, apa aja? Mari kita bahas. Nah, struktur DNA ini tuh punya 3 komponen. Untuk yang pertama, itu struktur DNA terdiri dari 2 rangkaian polinukleotida. Nah, gimana setiap nukleotida ini terdiri dari 3 komponen utama? Apa aja sih sebenarnya? Nah, yang pertama itu ada gula deoksiribosa. Yang kedua ada gugus fosfat. Dan yang ketiga ada basa nitrogen. Ketiga komponen ini tadi, ini tuh merupakan dasar informasi genetik yang terdapat dalam DNA. Yang kedua adalah struktur DNA memiliki komponen gula yang disebut deoksiribosa. Nah, kalian tahu nggak sih deoksiribosa itu apa? Deoksiribosa ini tuh jenis gula yang memiliki 5 atom karbon dalam molekulnya. Gula deoksiribosa ini juga bagian penting dari setiap nukleotida dalam molekul DNA. Yang terakhir adalah struktur penyusun DNA. Nah, struktur ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah gula fosfat. Nah, setiap untai DNA ini tuh memiliki rangka gula fosfat yang berulang-ulang. Jadi, gugus fosfat dan gula deoksiribosa bergantian membentuk rangka tersebut. Selanjutnya, yang kedua adalah basa nitrogen. Basa nitrogen adalah komponen yang berperan dalam pasangan-pasangan dalam heliks ganda. Contohnya ada adenin atau A berpasangan dengan timin atau T. Dan ada pula guanin atau G berpasangan dengan sitosin atau C. Yang ketiga adalah ikatan hidrogen. Pasangan basa A dengan T dan G dengan C berhubungan melalui ikatan hidrogen. Ikatan ini memberikan kestabilan pada struktur heliks ganda. Nah, yang terakhir adalah heliks ganda. Apa sih heliks ganda sebenarnya? Nah, 2 untai berpilin membentuk struktur heliks ganda dengan pasangan basa yang berada di tengah-tengahnya. Gitu guys strukturnya. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis DNA. Terdapat 4 jenis DNA. Yang pertama ada DNA genomik. DNA genomik adalah tipe DNA yang terdapat di dalam genom lengkap organisme. Ini mencakup semua gen dan bagian non-gen yang ada dalam kromosom. Yang kedua ada DNA mitokondria. DNA mitokondria adalah DNA yang terdapat di dalam mitokondria, organel sel yang berperan dalam produksi energi.
DNA mitokondria diwariskan secara materal dan berfungsi dalam sintesis protein mitokondria. Yang ketiga ada DNA kloroplas. Hanya ditemukan dalam sel-sel tumbuhan dan alga yang mengalami fotosintesis. DNA kloroplas berperan dalam mengontrol sintesis protein yang dibutuhkan dalam fotosintesis. Yang terakhir ada DNA plasmid. Plasmid adalah fragmen kecil DNA yang ditemukan dalam bakteri dan beberapa organisme lain. Mereka dapat berisi gen tertentu yang memberikan keuntungan adaptasi tertentu. DNA repair merupakan mekanisme seluler dalam perbaikan DNA yang rusak, bertujuan untuk meminimalkan proses instabilitas genetik, di antaranya mutasi, kesalahan replikasi, dan kerusakan DNA. DNA damage adalah perubahan struktur kimia DNA, seperti putusnya untaian DNA, hilangnya nukleobasa dari tulang punggung DNA, atau basa yang berubah secara kimia. Jadi aku akan ngelanjutin penjelasan dari Najwa tentang perbaikan DNA damage. Nah, DNA damage ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada mismatch repair atau MMR dan juga back excision repair atau BER. Jadi, mismatch repair atau MMR itu merupakan sistem DNA repair yang sangat terkonservasi yang berkontribusi penting dalam menjaga stabilitas genom melalui koreksi pasangan basa yang tidak cocok. Untuk mekanismenya itu ada beberapa. Yang pertama itu basa yang tidak cocok dikenali oleh dua kompleks heterodimer mus homolog MSH. Yang pertama itu ada mus alpha yang terdiri dari submit MSH2 dan submit MSH6, dan mus beta yang termaksud submit MSH2 dan MSH3. Yang kedua, mengidentifikasi ketidakcocokan pasangan basa tunggal dan mutasi kecil penyisipan atau penghapusan indel dari satu atau dua basa. Yang ketiga, remediasi pengakuan indel yang lebih besar. Yang keempat, pengenalan ketidakcocokan oleh kompleks alfa dan beta mas menyebabkan perubahan konformasi kompleks memicukan perekrutan eklonuklease yang mengarah pada penghilangan 150 nukleotida yang mengelilingi wilayah yang tidak cocok. Dan yang terakhir, kesenjangan tersebut kemudian diisi oleh DNA polimerase delta dan DNA ligase 1. Yang kedua, base excision repair atau BER. Nah, untuk mekanismenya itu sendiri, yang pertama, glikosilase menghilangkan basa penyimpang dengan memutuskan ikatan N-glikosat antara basa dan deoksiribosa dan menghasilkan situs abasik atau AP. Yang kedua, bergantung pada panjang celah pemrosesan berlanjut patch pendek untuk pemrosesan nukleotida tunggal atau patch panjang untuk pemrosesan 2-10 nukleotida. Yang ketiga, AP dirasakan dan diikat oleh PARP1 dan homolognya PARP2. Protein ini memotong 5 AP menghasilkan ujung 3 hidroksil dan 5 deoksiribosa fosfat yang tepat, di mana DNA polimerase beta dapat menyisipkan nukleotida yang hilang. Dalam BER patch pendek, celah ditutup oleh tindakan perpadu dari perbaikan sinaks protein pujian silang 1 atau XRCC1, DNA ligase 1 dan DNA ligase 3. Dalam BER patch panjang, penutupan celah dimediasi oleh proliferasi antigen inti sel atau pCNA. Jika situs AP tidak teratasi dengan baik, hal ini dapat menyebabkan jenis lesi DNA yang aneh, SSB. Lesi ini diperbaiki dengan jalur yang mirip dengan BER. Enzim membuka kedok bagian DNA beruntai tunggal yang lebih panjang, pada gilirannya dikenali dengan rantaian kompleks protein berbeda, yang akhirnya merekrut polimerase dan ligase untuk menutup celah tersebut. Saya akan menerangkan tentang Nucleotide Excision Repair atau NER. NER dapat dibagi dalam dua jalur berbeda, genom global dan NER berpasangan transkripsi yang telah ditinjau secara luas sebelumnya. Kedua subjalur ini hanya berbeda dalam mekanisme pengenalan lesi DNA. Yang pertama, lesi DNA besar menyebabkan distorsi besar pada helix DNA dan dikenal sebagai proteks XPG
yang pada gilirannya distabilkan oleh RAD23B. Di sisi lain, TC-NER tidak terpengaruh pada XPC, namun terjadi karena RNA polimer 2 terhenti pada lesi DNA yang berfungsi sebagai sinyal untuk mengenali kerusakan. Setelah lesi DNA dikenal, kompleks 10 subunit faktor transkripsi 3 (TFIH) direkrut. Ini terdiri dari helikase, XPD atau Heteroderma pigmentosum grup D yang melepaskan diri dari helix DNA dan 2 anggota kompleks lainnya, serta protein replis A atau RRPA yang menstabilkan DNA. Selanjutnya, endonuklase dalam kompleks tersebut yaitu SPG dan XPF membelah untai DNA yang rusak di kedua sisi lesi dan membuangnya. Selanjutnya, celah tersebut diisi oleh aksi gabungan delta atau KPPA dan epsilon polimer bersama dengan DNA ligase ILA atau DNA ligase 1. Kemudian ada double strand break repair mekanisme. DNA yang telah mengalami pemutusan untai ganda diperbaiki melalui ligase DNA 4. Urutan homolog pendek akan digabungkan menggunakan untai komplementer dari kromatid saudara yang mengakibatkan kegagalan DNA repair. Contohnya tumor atau kanker. Sekian dari kelompok 1 tentang penjelasan DNA damage and repair. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!